Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Industra Podcast, ngobrol bareng HMTI. Halo, apa kabar Sobat Minti? Minti doakan semoga sehat selalu ya. Pada episode kali ini, Minti mau bawain tema yang berbeda nih dari sebelum-sebelumnya teman-teman, yaitu Tell Me Your Horror Experience. Ngobrolin seputar pengalaman horor di UI nih teman-teman. Minti kali ini ditemenin sama teman-teman dari angkatan 2019 yang katanya itu punya pengalaman horor nih, yaitu ada Mas Roful, Mbak Alifah, Mas Fatih, dan Mbak Eko. Halo Mas dan Mbak. Halo Minti. Gimana nih kabar Mas dan Mbaknya semuanya nih? Alhamdulillah sehat Minti. Nah, pada sehat semua ya. Nah, Minti dengar ini dari Mas dan Mbaknya kan pada punya pengalaman horor nih selama waktu perkuliahan offline kemarin. Nah, Minti mulai dari Mas Rovo sama Mbak Alifa nih yang katanya punya pengalaman horor sewaktu kegiatan pesantrenisasi 1 di Rusunawa ya. Minti sama Sobat Minti pengen tahu nih pengalaman apa sih yang Mas Rovo sama Mbak Alifa alamin. Mungkin bisa diceritain ya. Dari Mas Roful dulu mungkin gimana tuh pengalaman Mas Roful? Oke, mungkin aku duluan ya Minti ya. Jadi pengalaman aku saat itu nih Minti kan, kalau kita ini kan ada kegiatan untuk pesantrenisasi awal-awal dan kebetulan memang angkatan 2019 saat itu offline dia untuk pesantrenisasinya. Dan saat pesantrenisasi ini di gedung pesantrenisasi itu kan dia kan gedungnya itu kan saling berhadapan ya, satu berhadapan ke timur, satu berhadapan ke barat. Nah di situ terdiri dari 4 lantai ini gedungnya teman-teman. Nah dari 4 lantainya itu ada satu kamar di lantai 3. Nah ini aku dengar ceritanya ini kan dari musyrif aku ya, karena kan kejadiannya kebetulan bukan dari kejadian dari angkatan 2019 saat melakukan pesantrenisasi itu. Jadi ada kamar di lantai 3, itu di dekat dari kamar mandi, emang kamar itu dekat kamar mandi. Nomor kamarnya itu kamar 308A. Nah, katanya ya, ini masih cerita katanya sih Minti. Nah, aku dengar dari ininya, dari apa namanya, dari musyrifku pas itu. Nah, katanya itu di kamar itu ada yang bunuh diri di situ. Cuman memang belum ada berita pastinya karena setiap musyrif yang aku temui juga mereka ceritanya kayak gitu. Kalau untuk pengalaman pribadiku sendiri ya Minti, dari kamar 308 itu emang saat aku melakukan pesantrenisasi di sana emang kamar itu tuh nggak tahu kenapa setiap malam itu selalu kebuka, tapi apa namanya dari dekor kamarnya juga udah gelap, emang udah nggak bisa dihuni lah, ibaratkan udah lumayan ini juga. Dan kadang-kadang memang saat malam itu ada suara-suara yang ya saking kita udah biasa dengarnya jadi ya udah biasa aja gitu Minti, karena udah biasa. Mungkin hari pertama memang kita teman-teman kadang-kadang suka nanya ya ini suara apa. Cuman dari hari kedua sampai ke terakhir juga kita jadi ya udah biasa aja gitu, karena mungkin ya wajarin aja, kayaknya emang kamar itu kali ya yang punya pesan tersendiri kali ya horornya itu sih Minti. Kayak gitu sih Minti kalau dari aku. Nah ini Mas Opul sendiri atau emang teman-teman juga pada ngalamin itu Mas Opul sewaktu Mas Opul lagi pesantren? Oh kalau itu kita emang kebetulan pas lagi pesantren itu kan emang rame-rame Minti, kadang-kadang suka begadang. Nah pas lagi begadang itu ngalaminnya rame-rame kalau dengar suara-suara kayak gitu. Cuman emang dari teman-teman aku alhamdulillahnya nggak ada yang bunuh diri untuk ikutan itu Minti. Gitu ya, Sopul ya? Iya alhamdulillah. Nah tapi Mas Sopul ini kira-kira nggak berhalusinasi kan? Itu kan soalnya kan malam-malam tuh Mas Sopul. Atau Mas Sopul mungkin ngantuk atau gimana jadi dengar suara-suara aneh gitu? Enggak kan ya? Enggak sih Minti, soalnya kadang-kadang kalau ada suara kayak gitu kadang-kadang sih kita jadiin bercandaan, malah kadang-kadang kalau awal-awal mungkin nengok-nengokan dulu saling nggak percaya. Makin ke situ pas itu kita akhirnya jadiin bercandaan aja. Gitu ya Mas Sopul ya. Iya. Nah itu kan tadi Mas Opul punya pengalaman dari Rusunawa yang laki-laki nih. Emang itu katanya ini Mas Opul emang punya sejarah yang cukup panjang emang katanya Mas Opul ya? Iya benar Minti. Ya. Nah kalau dari Rusunawa yang perempuan itu gimana tuh dari Mbak Alifa? Katanya Mbak Alifa juga punya pengalaman yang cukup menyeramkan ya katanya. Rusunawa perempuan itu pengalaman apa sih Mbak Alifa yang dialamin? Nah, jadi itu kan kita kan lagi pesantren nih. Nah, terus habis itu kan awalnya kan udah pembagian kamar di awal. Nah, itu tuh kan udah ada kelompoknya masing-masing ya, Minti. Nah, ada satu kamar tuh 4 orang gitu kan. Nah, jadi awalnya tuh aku tuh udah sama teman-temanku yang sekelompok. Nah, terus habis itu jadi yang masing-masingnya tuh pindah ke kamar yang lain, soalnya kan udah ada tuh kelompoknya masing-masing. Nah jadi aku ajak nih teman-temanku buat gabung ke kamarku. Nah awalnya kamarku tuh udah full kan, udah isinya 4 orang. Nah ternyata
yang di samping kamarku itu kosong. Nah katanya sih itu tuh kayak ada suara-suara gitu Min. Nah jadi tuh kayak istilahnya tuh horor lah, bisa dibilang horor. Nah terus habis itu, nah mulai dari sana kan udah agak negatif kan pikirannya. Nah sehingga itu pas dirasain di sana itu tuh pas malamnya kan. Nah awalnya tuh kita tuh cerita-cerita horor gitu. Salah juga sih sebenarnya karena kita mulai duluan. Nah terus habis itu ternyata itu tuh kita tuh udah mulai ngerasain. Nah bukan aku aja sih yang ngerasain, temanku juga. Nah terus habis itu setelah ngerasain kayak gitu, nah kayak ada sosok yang lewat di belakang gitu Min. Nah itu tuh sosoknya tuh kayak anak kecil. Nah anak kecilnya tuh kayak lari-larian gitu. Jadi dia tuh kayak botak sejenis ya kayak tuyul gitulah kalau misalnya istilah Indonesianya ya. Nah terus habis itu kayak lari-lari gitu dari belakang. Nah jadi otomatis kan langsung takut ya, langsung teriak, terus langsung jantungnya nih udah nggak kekontrol. Nah terus habis itu akhirnya pindah kamar gitu Min. Nah itu Mbak Alifa sampai seserem itu kah, sampai harus pindah kamar banget ya Mbak Alifa ya? Nah iya Min, soalnya pas di sana itu tuh kan di samping kamarnya itu kan kosong kan yang kamarku tuh. Nah jadi tuh kayak memang ada hawa-hawanya gitu Min. Jadi tuh yang di jendela itu kayak ada sosok yang lewat juga gitu, rambutnya panjang gitu Min. Oh kayak gitu. Berarti dari rusunawa cowok sama rusunawa perempuan ada emang punya sejarahnya masing-masing mungkin ya, kayaknya untuk cerita-cerita horor seperti ini. Nah dari Mbak Alifa ada lagi nggak apa emang gitu? Kalau tadi kan Mas Soful kayaknya itu emang sejarah panjang banget itu ya cerita rusunawa cowok. Kalau yang rusunawa perempuan ini emang cuma Mbak Alifa sama teman-teman yang ngalamin atau emang banyak juga kayak katanya yang lihat, atau gimana Mbak Alifa? Nah awalnya tuh dapat dari cerita dulu ya Min. Nah itu tuh memang udah ada penunggunya yang di kamar kosong tuh. Jadi tuh yang anak-anak yang lain tuh pindah karena itu Min. Yang karena ada penunggunya. Jadi tuh pindah kamar, terus habis itu pas di aku, nah pas juga kejadian kayak gitu nih. Oh gitu ya. Berarti emang mungkin nggak beda jauh ya ceritanya dari yang rusunawa cowok sama rusunawa yang perempuan ya. Ya Min gitu aja. Nah Sobat Minty nih, kan tadi kita udah ngobrolin sama Mas Roful sama Mbak Alifa itu seputar dari kegiatan pesantrenisasi yang dilakuin di rusunawa. Nah kali ini ada yang pengalaman yang berbeda nih dari Mbak Aiko. Katanya itu punya pengalaman horor di basement FTI. Nah mungkin Mbak Aiko bisa kasih tahu nih, Minty kan sama Sobat Minty pasti penasaran nih, sebenarnya kejadian apa sih yang dialamin sama Mbak Aiko gitu? Oke, makasih Minty. Nah jadi ceritaku ini tuh berawal dari waktu semester 1 ya. Nah kebetulan itu saat itu tuh lagi musim ujian. Nah kebetulan ada satu matkul di mana aku itu nggak sempat ikut ujian karena sakit gitu. Nah, setelah koordinasi dengan dosen matkul ini, akhirnya ditentuin tuh sama dosennya, oh kamu ujian lisan aja Mbak, waktunya saya tentuin, kayak gitu. Nah, aku iya aja kan. Nah, selain waktu ujian itu, aku ikut PKM juga kan dengan kakak tingkat waktu itu. Nah, lalu beberapa hari setelah itu kan sekitar mau akhir-akhir ujian gitu. Nah, aku janjian nih sama dosen matkul tersebut untuk melakukan ujian lisan. Nah, waktu pelaksanaannya itu sekitar jam 3 lebih setelah aku ujian matkul lain. Nah, lokasi ujian ini tuh ada di ruang meeting di basement dekat kantin FTI. Aku lupa spesifiknya itu di mana, tapi aku ingat banget itu di dekat kantin FTI. Nah, awalnya tuh aku datang sekitar jam 3-an gitu setelah sholat ya. Nah, keadaannya itu waktu itu juga lagi gerimis. Jadi suasana FTI itu sepi, gerimis, terus lembab-lembab, terus sepi banget gitulah. Karena mahasiswanya juga udah pada pulang waktu itu. Nah, sebelum ke basement itu aku mampir dulu nih ke kamar mandi yang dekat kolam ikan FTI. Nah, di situ aku ngaca nih buat ngerapihin lah gitu sebelum wawancara. Aku nggak nyadar sih di situ mungkin kelamaan ya aku bercerminnya.
Jadi kan posisinya tuh aku lagi benerin kerudung nih. Nah, tiba-tiba tuh kayak ada yang nyolek punggung aku gitu. Pas aku cari ya nggak ada orang sama sekali, sepi gitu. Tapi kan aku sempat shock kan itu, sempat diem gitu. Terus setelah diem beberapa saat itu, terus ya udah aku kayak kepikiran positive thinking aja gitu. Mungkin diingetin kalau nggak boleh lama-lama di kamar mandi gitu. Terus ya udah aku bilang aja, maaf ya aku kelamaan di kamar mandi, aku izin keluar ya, makasih udah ngingetin kayak gitu. Nah, setelah setengah deg-degan tuh buat ke basement FTI. Nah, sepanjang lorong basement itu tuh sepi ya keadaannya. Terus aku lihat juga tuh dosen belum ada di ruangannya itu. Jadi ya udah aku inisiatif aja belajar di depan ruangan ujiannya sambil lihat hujan gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba tuh aku dengar kayak suara sepatu kayak sepatu karet yang decit gitu loh sama lantai. Aku kira tuh oh mungkin ada yang masih di kampus gitu. Tapi tuh suara decitan semakin lama tuh mengganggu aku yang lagi belajar gitu loh. Aku penasaran juga ini sepatu suara dari mana gitu. Nah, pas aku cari tuh pertamanya tuh di kantin FTI itu. Ternyata kantin FTI-nya masih kosong ya. Kosong, gelap juga, nggak ada apa-apa. Terus ya udah aku nyari ke daerah deket basement lift itu juga sepi banget dan suara decitannya tuh hilang. Nah, aku positif thinking lagi nih, mungkin orangnya tuh udah naik lift buat ke atas kayak gitu. Nah, terus aku balik lagi, ya itu udah nggak kenapa-napa tuh. Setelah ujian kan aku udah janjian nih ceritanya sama cutting aku buat ngerjain PKM bareng, tapi di gedung FIAI yang depan FTI itu kan, di lab DSKE. Aku ingat banget janjiannya. Nah, saat aku mau pergi ke sana tuh gelap, terus ya gimana ya, kalau ruangan sepi gitu, ya udah aku beraniin diri aja gitu sendirian buat muter lab itu. Nah, aku ingat sekitar jam 4.50-an aku tuh sama sekali nggak nemu ruang DSK ini di mana gitu. Aku muter-muter, jadi tuh kayak aku muter-muter tangga nih, tapi tuh aku selalu dibalikin ke tempat itu lagi gitu. Jadi nggak pernah nemu yang tempat beda. Terus abis itu pas di posisi paling atas ya kalau nggak salah, itu tuh ruangan udah gelap parah, udah mati semua lampunya. Terus aku ke bawah kan nyari orang gitu buat mau nanya gitu ruangan DSK itu di mana. Nah, ketemulah sama sosok ini. Jadi ada mas-mas ya bawa tas kayak orang kuliah gitulah. Nah, dia ini tuh aku tanya nih, permisi mas, ruang DSKE di mana ya? Aku kesasar, nggak hafal jalan soalnya. Nah, dijawab masnya tuh cuma nunjuk arah aja gitu. Oh, sebelah sana mbak gitu, tapi nggak spesifik ke mananya. Terus ya udah kan, aku oh ya udah mas. Terus minta izin kan ke masnya. Boleh nggak mas kalau minta tolong diantar ke gedungnya ruangan DSKE-nya? Tapi kayaknya tuh masnya lagi buru-buru ya keadaannya, jadi ya udah aku nggak maksain gitu. Nah, setelah nurutin arah dari masnya itu, aku belum nemu tuh sama lab DSKE. Akhirnya aku inisiatif buat telepon sama cutting aku buat jemput aku. Akhirnya ketemulah sama cutting aku ini. Terus udah sih abis belajar bersama itu, ngerjain PKM,
Terus aku pulangnya diantar sama dia sampai kos gitu karena cerita aku ini. Udah sih Min. Kayak gitu cerita aku. Mbak Aiko banyak ngalamin ya ternyata Mbak Aiko ya. Itu Mbak Aiko waktu itu emang kondisi kesehatan mungkin lagi gimana kok itu banyak banget ngalamin gitu. Atau mungkin Mbak Aiko lagi kecapean juga kan jadi bisa ngalamin hal-hal seperti itu atau gimana tuh? Ini Minty jadi penasaran nih. Kondisi aku saat itu fit ya karena udah makan juga posisinya, udah sholat, udah seger lah. Jadi kalau halusinasi kayaknya nggak tahu juga ya. Nah itu berarti Mbak Aiko sendiri ya selama waktu di basement sampai pindah ke gedung FIA itu sendiri Mbak Aiko? Iya Minty, aku sendirian. Oh, nah mungkin Mbak Aiko itu lain kali mungkin bisa buat ditemenin kali Mbak Aiko ya supaya nggak kejadian seperti lagi mungkin Mbak Aiko ya. Iya Minty. Nah ini wah dari ceritanya Mbak Aiko sih ini menarik banget ya teman-teman sobat Minty buat didengar ini. Nah habis itu ada pengalaman nih dari Mas Fatih yang katanya itu waktu lagi naik motor di jalan belakang Rusunawa ya Mas Fatih ya. Katanya ada sesuatu gitu ya Mas. Itu bisa ceritain nggak Mas Fatih? Nah, makasih Minty. Nah, jadi aku cerita dulu nih ya. Itu tuh waktunya itu waktu awal-awal corona. Jadi tahun lalu bulan-bulan seperti sekarang nih Oktober November. Jadi itu posisi Jogja lagi sepi banget tuh. Kayak ya paling masa paling sepinya Kaliurang gitu kan. Nah, jadi di situ juga bulan Oktober November gitu musim hujan. Jadi malam-malam itu aku baru bisa keluar nongkrong gitu loh. Dan juga ditambah dengan new normal yang kayak ya kafe-kafe juga banyak yang tutup gitu. Nah, jadi itu tuh waktu itu aku sering keluar malam nih ceritanya. Ya istilahnya ngalong lah ya, ngalong. Baru keluar jam 10, jam 11 gitu loh nanti. Nah, jadi kan jadi habit aku nih, kebiasaan aku di kosan nih, kan kosan aku yang di jalanan yang belakang Sunawa. Perempuan tuh yang belokan, yang hutan. Nah, di situ tuh aku punya yang namanya dupa. Dupa yang biasanya buat ibadahnya orang Konghucu tuh, yang orang Buddha juga. Nah, tapi ini punya wangi yang berbeda, wanginya wangi melati. Nah, jadi sengaja tuh buat relaksasi lah ya, kan kita orangnya kan ya pengen santai gitu. Oh iya. Nah, jadi waktu hujan biasanya aku hidupin tuh. Nah, jadi itu pas tuh. Jadi kayak jam-jam 8 aku hidupin dupanya sampai mau reda aku berangkat nih habis rencananya habis reda tuh hujannya mau berangkat nongkrong lah istilahnya kan. Along. Nah, jadi kayak udah berjam-jam mungkin nih si bau dupanya kan pasti terngiang di otak ya. Kayak baunya tuh kecium terus gitu. Nah, tapi dia waktu berangkat dari kos, kebetulan arah tujuan aku tuh ke arah-arah ini dah pokoknya Padanaran, dan jadi kayak kalau lewat Jakal tuh muter jauh kan, jadi lebih baik lewat UII dari dalam gitu, lewat jalan yang FPI biar cepat gitu, nggak perlu muter jauh. Nah, jadi mengharuskan aku lewat belakang Rusunawa dengan kondisi habis hujan, pokoknya sunyi banget dah pokoknya. Nah, terus jadi di jalan nih, pokoknya dupanya udah habis dah 15 menit mati gitu loh dupanya. Nah, terus waktu di jalan pas banget nih lewatin Rusunawa yang jalan belakang Rusunawa tuh. Nah, di situ jadi waktu keluar kos nih benar-benar aku udah yakinin banget kalau bau dupa itu udah hilang banget tuh. Udah kecium mau bau hujan lah kan, bau habis hujan tau lah ya gimana. Iya. Tapi pas waktu lewatin yang di belakang Rusunawa, aku ketawa sendiri soalnya kayak apa ya? Aku kan udah biasa sama hal-hal kayak gitu, apalagi udah nyium bau melati itu kayak gimana kan ya, udah sering gitu. Emang aneh sih, tapi ya udah. Waktu lewatin Rusunawa, mikir nih,
dupa aku kan ada di kosan, kok bau dupa melatinya ada di sini. Nah gitu, bau dupanya sampai belakang rusunawa gitu loh. Entah itu bau melati beneran dari kos, tapi kan mustahil ya. Tapi kayaknya emang melati dari sumber yang berbeda gitu menurut aku. Pokoknya sampai di dalam itu baunya abis itu waktu udah lewatin pekan itu pokoknya udah bau hujan lagi gitu. Nah makanya kayak tawa-tawa aja dong kayak. Udah pokoknya kayak gitu. Iya. Nah itu kejadian Mas Fatih waktu lagi ngendarain motor berarti Mas Fatih kan ya? Iya, lagi ngendarain motor pokoknya. Nah mungkin Mas Fatih nih sebelum naik motor udah berdoa dulu belum nih Mas Fatih? Harusnya sih udah. Harusnya udah ya. Harusnya. Ya mungkin kan Mas Fatih karena itu menjelang malam juga ya, jadi ada halusinasi juga kan, jalan malam gitu kan, sepi jalanan kan, jadi mungkin agak kecium gitu Mas Fatih. Ya mungkin sih Minti soalnya kan juga ya namanya juga malam-malam kita kan juga nggak tahu gitu kan gimana keadaan apalagi habis hujan. Iya. Emang Mas Fatih ini emang terbiasa dengan bau-bau dupa yang kayak gitu ya Mas Fatih ya? Emang. Oh, sangat biasa. Oh. Kenapa itu? Kenapa dipakai dupa gitu? Kenapa itu Mas Fatih? Kalau kata temen aku sih ini Minti, kan bau dupa tuh banyak kayak sebenarnya kayak pengharum ruangan, kayak Stella gitu juga kalah sebenarnya. Bahkan juga dupa itu bisa jadi alat prank buat pengen nakutin teman sih sebenarnya bisa. Dan korbannya udah banyak. Oh gitu ya. Mungkin karena itu ya Minti, makanya aku abis ngeprank teman pakai dupa aku di prank balik kayaknya gitu sih. Baru-baru itu juga. Balasan mungkin ya. Indah mungkin dari Mas Fatih gitu. Nah Sobat Minti nih, dari pengalaman yang diceritain sama Mas dan Mbaknya, mungkin teman-teman Sobat Minti itu bisa ngalamin juga. Tapi teman-teman Minti itu jangan terlalu percaya kayak gitulah. Pokoknya selalu ingat untuk selalu berdoa, ngelakuin apapun dan selalu minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sobat Minti, jadi jangan pernah takut dan yakin aja sama diri masing-masing. Nah, ini dari ceritanya Mas Ropul, Mbak Alifa, Mbak Aiko dan Mas Fatih nih. Ini udah sharing pengalaman ini udah cukup panjang nih kayaknya ya teman-teman ya. Jadi kayaknya Minti cukupin di sini aja ya Mas dan Mbaknya ya. Kayaknya ini udah terima kasih nih udah sharing seputar pengalaman waktu kuliah offline waktu itu. Kita berdoa semoga kita bisa cepat offline lagi ya, jadi kita bisa ketemu ya Mas dan Mbak. Amin. Nah mungkin podcast kali ini Minti tutup. Sekian dari podcast ini. Minti pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.